Di sebuah desa kecil di pedalaman, ada sebuah rel kereta tua yang sudah tak lagi aktif. Rel ini melintasi hutan belantara yang sunyi dan dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Penduduk sekitar sering menceritakan kisah mengerikan tentang rel ini, terutama ketika malam tiba. Konon, di sana terdapat arwah penasaran yang kerap menampakkan diri. Sosok kepala buntung yang menghantui siapa saja yang lewat di tengah malam. Kisah ini berawal dari peristiwa tragis puluhan tahun silam. Pada suatu malam yang kelam, seorang pria bernama Pak Arman, seorang pekerja di rel kereta, mengalami kecelakaan mengerikan. Ia bekerja menjaga rel dan memastikan tidak ada kerusakan. Namun, suatu malam, ketika ia melakukan pemeriksaan rutin, sebuah kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi muncul tiba-tiba. Dalam kepanikan, Pak Arman terpeleset saat mencoba melompat keluar dari jalur kereta. Namun sayangnya tubuhnya tak sepenuhnya berhasil keluar. Lehernya tersangkut di rel, dan kereta itu pun melindasnya. Tubuhnya terpotong, kepalanya terlempar jauh dari tubuhnya, dan sejak saat itu, arwah Pak Arman tak pernah tenang. Penduduk desa mulai melaporkan penampakan aneh di sekitar rel beberapa waktu setelah kematiannya. Beberapa orang yang nekat berjalan di sepanjang rel pada malam hari mengaku melihat sosok misterius tanpa kepala, berdiri di tengah rel, seolah mencari sesuatu, kemungkinan besar, kepalanya yang hilang. Salah satu pengalaman nyata datang dari seorang pemuda bernama Dani, yang saat itu baru saja kembali dari kota untuk mengunjungi keluarganya di desa. Pada suatu malam, ketika ia hendak pulang dari rumah seorang temannya di desa tetangga, Dani memutuskan untuk memotong jalan lewat rel kereta tua itu. Meskipun banyak yang memperingatkannya agar tidak lewat sana di malam hari, Dani menganggapnya hanya cerita tahayul. Malam itu terasa sangat sunyi, hanya suara desiran angin dan suara langkah kaki Dani yang terdengar. Sesekali ia mendengar suara burung hantu yang semakin menambah suasana mencekam. Di tengah perjalanan, Dani merasakan sesuatu yang aneh. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin, bulu kuduknya berdiri, dan ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Saat ia menoleh ke belakang, sekelebat bayangan hitam terlihat berdiri di kejauhan. Tubuh itu seperti manusia, namun yang membuat Dani membeku ketakutan adalah sosok tersebut tak memiliki kepala. Tubuhnya tegak lurus di tengah rel, tampak dia mematung seolah menunggu sesuatu. Dengan jantung berdegup kencang, Dani mempercepat langkahnya. Namun, semakin ia berjalan cepat, semakin suara langkah kakinya terdengar aneh. Bukan suara langkah biasa, melainkan bunyi gemerincing logam yang kasar, mirip suara rantai. Dani merasa seperti ada sesuatu yang mendekatinya, semakin lama semakin cepat. Tiba-tiba, di depan Dani, muncul sesosok bayangan besar tanpa kepala. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri memblokir jalannya. Dani kini berada di tengah antara dua sosok, satu di depan, satu di belakang. Ia mulai gemetar ketakutan dan kakinya terasa kaku untuk bergerak. Dengan gemetaran, Dani memberanikan diri untuk melangkah mundur. Namun, saat ia melangkah mundur, angin dingin berhembus kencang, dan di telinganya terdengar suara bisikan lirih namun jelas. "Kepalaku, kepalaku, di mana kepalaku?" Dani mulai berlari sekuat tenaga, tidak peduli ke arah mana ia pergi. Ia hanya ingin keluar dari tempat itu. Namun, keanehan semakin terasa, langkah kakinya seolah tak meninggalkan rel, seperti ia berlari di tempat. Setiap kali ia menoleh, sosok tanpa kepala itu masih mengikuti di belakangnya dengan gerakan yang tidak wajar. Tubuh itu melayang, seakan tidak menapak tanah, namun mendekat dengan cepat. Di saat yang sama, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Dani berhenti dan memperhatikan. Mata terbelalak, dari kejauhan terlihat sebuah kereta api tua tanpa awak, melaju cepat menuju ke arahnya.
Kereta itu terlihat kusam, dengan cahaya redup yang menyala dari bagian depannya. Dani tahu kereta itu seharusnya tak mungkin ada, mengingat rel ini sudah tidak digunakan bertahun-tahun. Ia terpaku di tempat, tak bisa bergerak, hanya bisa menatap kereta yang mendekat. Ketika kereta semakin dekat, tiba-tiba dari dalamnya muncul bayangan-bayangan hitam yang menatapnya. Salah satu dari bayangan itu terlihat lebih jelas. Tubuh tanpa kepala itu kembali muncul, kali ini di atas kereta. Sosok itu menunjuk ke Dani, dan tiba-tiba kereta itu berhenti tepat di depannya. Sebelum sempat berbuat apa-apa, tubuh tanpa kepala itu melompat turun dari kereta dan menghampiri Dani. Tiba-tiba, Dani merasakan tangan dingin menggenggam lehernya, seolah hendak menirukan nasib tragis Pak Arman. Dalam keputusasaan, Dani berteriak sekuat tenaga dan mencoba melawan. Anehnya, setelah beberapa saat, sosok itu menghilang begitu saja. Rel dan kereta pun lenyap dalam kegelapan. Dani jatuh tersungkur di tanah, terengah-engah dengan tubuh gemetar. Keesokan harinya, Dani ditemukan oleh penduduk desa tergeletak di dekat rel dengan kondisi ketakutan. Ketika mereka membangunkannya, Dani hanya bisa berbicara terbata-bata tentang sosok tanpa kepala dan kereta hantu. Sejak malam itu, Dani tak pernah berani mendekati rel kereta tua tersebut lagi. Penduduk desa semakin yakin bahwa arwah Pak Arman yang kehilangan kepalanya masih berkeliaran di rel tersebut. Beberapa orang yang tak percaya pada cerita ini juga mengalami kejadian serupa, melihat sosok kepala buntung yang mengerikan itu di malam hari. Rel tua itu sekarang menjadi tempat yang dihindari oleh penduduk desa. Tak ada yang berani mendekatinya, apalagi saat malam tiba, karena mereka tahu arwah kepala buntung itu masih berkeliaran, mencari kepalanya yang hilang. Setelah peristiwa mencekam yang dialami Dani, kabar tentang sosok kepala buntung di rel kereta semakin meluas. Beberapa penduduk desa mulai mengalami gangguan, terutama mereka yang tinggal dekat dengan rel kereta tua itu. Anehnya, setiap malam, suara kereta yang seharusnya tidak ada sering terdengar melintasi rel, diiringi dengan suara rantai berderit dan tawa yang menggema dari kejauhan. Beberapa warga bahkan mengaku mendengar suara langkah kaki berat di depan rumah mereka. Seolah ada yang berdiri di sana, mengintip melalui jendela. Pak Darto, seorang kepala dusun yang dikenal pemberani, memutuskan untuk menyelidiki kejadian ini lebih jauh. Sebagai orang yang tidak percaya pada hal-hal mistis, ia merasa bertanggung jawab untuk menenangkan warganya. Bersama dengan 3 orang temannya, Budi, Roni, dan Jaka, ia memutuskan untuk mendatangi rel tua itu pada tengah malam. Mereka membawa senter, beberapa alat pemotong, dan sebuah jimat yang diberikan oleh seorang dukun desa, meski Pak Darto menganggapnya sebagai hanya sekadar aksesoris. Malam itu, mereka berempat berjalan menuju rel dengan suasana hati yang campur aduk antara takut dan penasaran. Udara terasa semakin dingin ketika mereka mendekati rel, dan kabut tipis mulai menyelimuti sekitarnya. Walaupun tidak ada angin, daun-daun di pepohonan di sekitar mereka berdesir pelan, seperti bisikan hantu yang menyambut kedatangan mereka. Sesampainya di rel, mereka terhenti. Pak Darto menyalakan senternya, berusaha melihat lebih jelas. Mereka berjalan sepanjang rel, menyusuri bagian di mana kecelakaan Pak Arman terjadi. Namun, semakin jauh mereka melangkah, perasaan tidak nyaman semakin kuat. Mereka merasakan bahwa mereka tidak sendiri di tempat itu. Ketika mereka mencapai tikungan tajam di rel, tiba-tiba Jaka, yang berada di belakang rombongan, berhenti mendadak. Wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya menggigil hebat. Ia menatap ke arah belakang, tepat ke jalur yang baru saja mereka lewati. Dengan suara gemetar, ia berbisik, "Di sana. Lihat, ada sesuatu."
Semua mata menoleh ke arah yang ditunjuk Jaka. Di kejauhan, di bawah sinar redup bulan, tampak sesosok tubuh tanpa kepala berjalan perlahan di sepanjang rel. Sosok itu tampak seperti sedang mencari-cari sesuatu. Tangannya bergerak liar di udara, seolah meraba-raba dalam kegelapan. Sosok tersebut perlahan-lahan mendekati mereka. Pak Darto segera menarik Jaka yang sudah kaku ketakutan. "Ayo, jangan panik. Tetap fokus." Namun, suaranya terdengar goyah, seakan ia sendiri mulai merasa cemas. Sosok tanpa kepala itu semakin mendekat, dan kali ini mereka semua bisa mendengar suara rantai besi yang berderit, seolah arwah itu membawa sesuatu yang berat. Suara itu semakin keras, membelah keheningan malam. Ketika jarak antara mereka semakin dekat, tiba-tiba arwah kepala buntung itu berhenti. Tubuhnya berbalik perlahan, dan dari tempat kepala seharusnya berada, terdengar bisikan pelan namun jelas, "Kepalaku, kembalikan kepalaku." Suara itu berulang-ulang, semakin keras hingga menyerupai jeritan yang mengerikan. Budi, yang merasa semakin tertekan oleh suasana, tiba-tiba berteriak panik, "Lari! Lari sekarang!" Ia pun langsung berlari kencang, meninggalkan yang lain. Namun belum sampai beberapa langkah, dari dalam hutan di sisi rel, sesuatu bergerak cepat dan menyambar tubuh Budi. Ia jatuh terjerembab, berteriak kesakitan. Satu persatu, mereka mulai melihat sosok bayangan lain muncul dari balik pepohonan. Bayangan-bayangan hitam yang semakin mendekat, mengelilingi mereka. Pak Darto, Roni, dan Jaka mencoba membantu Budi yang tersungkur, tapi tubuhnya seolah tak bisa bergerak, tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Pak Darto, dalam kepanikannya, mengeluarkan jimat dari kantongnya, melemparkannya ke tanah di dekat tubuh Budi. Tiba-tiba, angin dingin kencang berhembus dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Sosok tanpa kepala itu mulai bergerak cepat ke arah mereka. "Sial, kita harus keluar dari sini sekarang," seru Roni, suaranya penuh ketakutan. Mereka mengangkat tubuh Budi, meski sulit, dan mulai mundur perlahan. Sosok kepala buntung itu semakin mendekat, dengan langkah tak wajar yang terkesan melayang di atas rel. Tubuhnya kini sudah begitu dekat, hanya beberapa meter di depan mereka. Pak Darto akhirnya mengeluarkan pisau yang ia bawa, bukan untuk melawan, tapi untuk berjaga-jaga. Namun, ketika sosok itu hendak menerjang mereka, tiba-tiba suara kereta terdengar dari kejauhan. Mereka semua berhenti, terpaku pada suara gemuruh yang semakin mendekat. Di balik kegelapan, muncullah kereta api tua yang sama dengan yang dilihat Dani beberapa waktu lalu. Kereta itu melaju cepat di rel, tapi tidak ada masinis di dalamnya. Pak Darto dan teman-temannya tak tahu harus bagaimana. Kereta itu semakin mendekat, dan saat hampir menabrak mereka, tiba-tiba tubuh tanpa kepala itu menghilang bersama suara rantai yang bergemerincing. Kereta berhenti tepat di hadapan mereka, dan pintunya terbuka perlahan. Dari dalam kereta, muncul suara lirih yang familiar, "Masuklah. Bawakan kepalaku." Mereka semua terpaku, tak berani bergerak. Namun, kali ini Pak Darto memberanikan diri untuk menatap langsung ke dalam kereta. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di dalam gerbong pertama, di sebuah kursi tua, tergeletak sebuah kepala manusia, kepala Pak Arman. Mata dari kepala itu terbuka lebar, menatap mereka dengan pandangan kosong dan mulutnya bergerak, mengucapkan kata-kata terakhirnya. "Kembalikan kepalaku." Setelah kejadian malam itu, Pak Darto dan kawan-kawannya tak pernah kembali ke rel tua tersebut.
Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada arwah Pak Arman dan bagaimana kepala yang hilang itu ditemukan. Penduduk desa semakin yakin bahwa rel tersebut terkutuk, dan siapapun yang mencoba mendekat akan menemui nasib yang sama. Rel tua itu sekarang ditinggalkan sepenuhnya, ditutupi oleh semak belukar yang semakin lebat. Namun, sesekali, saat malam tiba, beberapa orang masih mendengar suara gemuruh kereta dari kejauhan, disertai suara rantai besi yang menyeret, dan suara lirih seorang pria yang terus bertanya, "Di mana kepalaku?" Itulah misteri rel kereta tua yang tak pernah benar-benar terpecahkan. Setelah peristiwa mencekam yang dialami Pak Darto dan teman-temannya, desa itu menjadi semakin sunyi dan penuh ketakutan. Tidak ada yang berani mendekati rel kereta tua, bahkan di siang hari sekalipun. Orang-orang yang tinggal dekat dengan rel mulai pindah satu persatu, meninggalkan desa yang mereka cintai, karena merasa tempat itu sudah terlalu berbahaya. Namun, ada satu orang yang tidak percaya pada semua cerita mistis ini. Seorang pria muda bernama Doni, seorang mahasiswa arkeologi yang sedang melakukan penelitian di desa tersebut. Baginya, cerita tentang arwah kepala buntung hanyalah legenda lokal yang dibesar-besarkan. Ia yakin bahwa semua penampakan ini hanya ilusi dan ketakutan kolektif warga desa. Dengan sikap skeptisnya, Doni bertekad untuk membuktikan bahwa tidak ada yang supernatural di sana. Doni mulai menyelidiki latar belakang rel kereta tua tersebut. Ia menemukan bahwa kecelakaan yang menewaskan Pak Arman benar adanya, tetapi ada sesuatu yang ganjil dalam laporan kecelakaan itu. Menurut catatan resmi, tubuh Pak Arman memang ditemukan tanpa kepala, tetapi kepalanya tidak pernah ditemukan di lokasi kejadian. Ada spekulasi bahwa kepala itu terlempar jauh oleh dampak kecelakaan, atau mungkin dimakan oleh binatang liar. Namun, ada yang lebih misterius. Kereta yang menabrak Pak Arman juga tidak pernah tercatat dalam jadwal perjalanan hari itu. Kereta itu seolah-olah muncul dari ketiadaan dan menghilang begitu saja setelah kecelakaan. Merasa semakin penasaran, Doni memutuskan untuk melakukan investigasi langsung di rel tua itu pada malam hari, waktu yang menurut cerita warga adalah saat arwah kepala buntung sering muncul. Ia membawa kamera, alat perekam suara, dan selembar peta tua yang menunjukkan jalur kereta yang pernah aktif di daerah itu. Meski beberapa warga memperingatkannya, Doni tetap yakin bahwa ini semua adalah bagian dari fenomena psikologis yang bisa dijelaskan. Malam itu, Doni berangkat sendirian menuju rel kereta dengan hanya diterangi senter di tangannya. Saat ia mendekati rel, suara malam di sekitar terasa berbeda, sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara binatang malam, tidak ada desiran angin, hanya keheningan yang mendalam. Namun, Doni tetap melangkah maju, bertekad untuk membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer menyusuri rel, tiba-tiba ia merasakan suhu turun drastis. Udara menjadi dingin, dan kabut tebal mulai muncul dari arah hutan. Doni merasa sesuatu yang aneh, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia berhenti sejenak dan memasang alat perekam suara di samping rel, berharap bisa menangkap sesuatu yang aneh. Saat ia kembali melangkah, suara samar-samar mulai terdengar dari kejauhan. Awalnya, suaranya terdengar seperti angin, tetapi lama-kelamaan, Doni bisa mendengar lebih jelas. Itu adalah suara rantai yang menyeret di atas tanah, disertai langkah kaki berat. Jantung Doni mulai berdebar kencang, tapi ia tetap mencoba bersikap rasional. Mungkin itu hanya suara gemerisik daun atau binatang yang lewat, gumamnya dalam hati. Namun, tiba-tiba suara itu semakin keras dan mendekat dengan cepat. Doni menoleh ke belakang, dan ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dari dalam kabut, sosok tanpa kepala muncul, tubuhnya tegak dan berjalan ke arah Doni. Tubuh itu bergerak cepat, seolah melayang di atas rel. Doni tertegun, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Sosok itu berhenti tepat di hadapannya. Dan meskipun tanpa kepala, Doni bisa merasakan seolah-olah sosok itu menatap langsung ke arahnya. Rantai besi melingkar di lehernya, mengeluarkan suara gemerincing yang mengerikan. Lalu, suara itu muncul lagi, suara yang sama yang pernah didengar Pak Darto dan Dani. "Kepalaku. Di mana kepalaku?" Suara itu menggema, menyelimuti malam yang sunyi. Doni terdiam, keringat dingin mengalir di dahinya. Ia tahu bahwa apa yang ada di hadapannya bukanlah ilusi. Doni berbalik dan mulai berlari sekuat tenaga. Namun, semakin ia berlari, semakin ia merasa terperangkap di tempat yang sama. Rel seolah memanjang tak berujung, dan suara rantai itu terus mengikutinya. Di tengah pelariannya, suara gemuruh kereta mulai terdengar lagi. Doni menoleh dan melihat kilatan cahaya dari kejauhan. Sebuah kereta api tua muncul dari balik kabut, melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke arahnya. Kereta itu melaju, tak ada tanda bahwa ia akan berhenti. Doni merasa napasnya tersengal, dan ia tak tahu kemana harus pergi. Rel di sekitarnya terasa hidup, seolah mengurungnya di jalur yang tak mungkin ia tinggalkan. Tepat ketika kereta hampir menabraknya, Doni terjatuh dan semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Doni tergeletak di rel, pingsan namun masih bernapas. Kamera dan alat perekamnya rusak, seolah terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Doni dibawa kembali ke desa, dan ketika ia sadar, ia mulai menceritakan semua yang dialaminya. Namun, yang membuat warga desa terkejut adalah satu hal, di tangan Doni, ia menggenggam sesuatu yang aneh. Sebuah potongan tulang kecil, yang tampaknya berasal dari bagian tengkorak manusia. Semua orang tahu bahwa tulang itu adalah bagian dari kepala Pak Arman yang hilang. Setelah peristiwa itu, Doni berubah. Ia tidak lagi meragukan cerita tentang arwah kepala buntung. Namun, ia juga merasa bahwa ada lebih banyak misteri yang belum terungkap. Tulang yang ditemukannya hanya sebagian kecil dari kepala Pak Arman, dan ia percaya bahwa arwah Pak Arman tidak akan pernah tenang sampai seluruh kepalanya ditemukan. Desa itu kini menjadi semakin sepi. Meskipun Doni dan beberapa orang lainnya mencoba mencari sisa-sisa kepala Pak Arman, mereka tidak pernah berhasil menemukannya. Sosok kepala buntung terus menghantui rel tua itu, dan suara kereta hantu masih terdengar dari waktu ke waktu. Setiap kali ada yang mendekati rel, mereka selalu mendengar pertanyaan yang sama. "Di mana kepalaku?" Hingga saat ini, rel kereta itu tetap menjadi tempat terlarang, sebuah saksi bisu dari tragedi mengerikan dan misteri yang tak pernah terpecahkan. Penduduk desa percaya bahwa selama kepala Pak Arman tidak dikembalikan sepenuhnya, arwahnya akan terus menghantui, mencari bagian tubuhnya yang hilang. Mereka tahu bahwa malam di desa itu tidak akan pernah sama lagi. Setelah insiden yang dialami Doni, kehidupan di desa itu semakin dipenuhi teror. Rel kereta tua yang sudah lama ditinggalkan semakin dikelilingi oleh aura gelap dan penuh misteri. Meskipun Doni telah menemukan sebagian kecil dari tengkorak Pak Arman, tidak ada yang tahu bagaimana menyelesaikan teka-teki ini, dan setiap malam, arwah tanpa kepala itu terus muncul di rel, dengan suara gemerincing rantai yang menyeret, menambah ketakutan yang sudah membekukan hati warga desa. Namun, Doni tidak menyerah. Meskipun trauma dari pengalaman horornya masih membekas, ia merasa bertanggung jawab untuk mengakhiri penderitaan arwah Pak Arman. Semakin dalam ia menggali informasi, Doni menemukan bahwa peristiwa kecelakaan Pak Arman ternyata lebih kompleks dari yang selama ini diduga. Ada unsur-unsur kelam yang terhubung dengan kereta api hantu yang misterius itu, sebuah konspirasi masa lalu yang tersembunyi. Dalam penyelidikannya, Doni menemukan catatan lama yang tersembunyi di perpustakaan tua kota sebelah.
Catatan ini mencantumkan nama-nama para pekerja yang tewas dalam berbagai kecelakaan di sepanjang jalur rel kereta api tua tersebut. Anehnya, nama Pak Arman tidak satu-satunya yang tercatat. Ada beberapa nama lain yang juga hilang atau tewas dalam kondisi yang misterius, termasuk para masinis dan pekerja yang tak pernah ditemukan tubuhnya. Doni semakin curiga bahwa kecelakaan Pak Arman bukan kecelakaan biasa. Ada yang tidak beres dengan kereta yang menabraknya. Sebuah kereta yang muncul di malam hari tanpa jadwal dan tanpa catatan resmi. Ia kemudian mendapatkan kabar dari seorang tetua desa, Mbah Surti, yang mendengar dari orang tuanya bahwa kereta api tersebut dulunya adalah kereta pengangkut tahanan politik yang dihukum mati secara diam-diam. Para tahanan dibawa melalui rel tersembunyi di tengah malam. Dan mereka dihukum mati di tempat yang sangat dekat dengan rel tempat kecelakaan Pak Arman terjadi. Arwah mereka tidak tenang. Bisik Mbah Surti dengan suara serak, mereka terus mencari keadilan. Dan Pak Arman, dia mungkin terjebak dalam kutukan itu. Doni merasa semakin tenggelam dalam kegelapan sejarah desa itu. Untuk menuntaskan misteri ini, Doni meminta bantuan dari seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Dukun ini, dikenal sebagai Mbah Jarwo, terkenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah yang terperangkap di dunia ini. Mbah Jarwo setuju untuk membantu, meskipun dengan peringatan keras. Jika kau memanggil arwah-arwah yang hilang itu, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Mereka mungkin tidak ingin kembali ke dunia ini, atau lebih buruk lagi, mereka mungkin tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Malam itu, di tengah kabut tebal yang menyelimuti desa, Doni dan Mbah Jarwo melakukan ritual pemanggilan arwah di rel kereta. Dengan kemenyan yang dibakar dan mantra-mantra kuno yang dilantunkan, mereka mulai memanggil arwah Pak Arman dan para jiwa yang hilang di sekitar rel tersebut. Udara di sekitar mereka mendadak terasa berat, dan tiba-tiba, suara rantai besi kembali terdengar. Perlahan-lahan, sosok kepala buntung Pak Arman muncul di tengah kabut, berdiri tegak di atas rel, tetapi kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya, bayangan-bayangan hitam tanpa wujud yang jelas mulai bermunculan, bergerak perlahan menuju mereka. Mbah Jarwo terus melantunkan mantranya, berusaha berkomunikasi dengan arwah-arwah tersebut. Arwah Pak Arman mendekat, dan dari tempat kepala seharusnya berada, terdengar suara lirih. "Kepalaku, di mana?" Doni, dengan tangan gemetar, mengeluarkan potongan tengkorak kecil yang ia temukan sebelumnya dan menunjukkannya pada arwah itu. Ini yang kau cari Pak Arman? Apa ini bisa mengakhiri penderitaanmu?" Tanyanya dengan suara bergetar. Namun, suara yang keluar dari sosok tanpa kepala itu terdengar lebih menyeramkan dari sebelumnya. Hanya sebagian. Sisanya harus ditemukan. Tiba-tiba, kabut di sekitar mereka berputar lebih cepat, seperti angin puyuh yang tak terlihat. Bayangan-bayangan hitam di belakang arwah Pak Arman mulai mendekat dengan kecepatan yang tak wajar. Suara kereta hantu terdengar semakin keras dari kejauhan, dan Doni menyadari bahwa mereka berada di ambang bahaya besar. Mbah Jarwo, yang kini tampak kelelahan, berteriak, "Kita harus pergi sekarang, ini lebih besar dari yang kita duga." Tapi Doni tetap terpaku di tempatnya, menatap sosok kepala buntung itu yang seolah-olah meminta lebih. Sesuatu dalam dirinya mendorong untuk melanjutkan, meski bahaya semakin mendekat. Doni berlari ke arah rel, menuju ke lokasi tepat di mana kecelakaan Pak Arman terjadi. Di sana, di bawah sebuah pohon besar yang sudah tua, ia merasakan dorongan kuat untuk menggali. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali tanah dengan senter di genggamannya. Tak lama kemudian, tangannya menyentuh sesuatu yang keras, sebuah kotak logam tua yang sudah berkarat.
Doni menarik kotak itu keluar dari tanah dan membukanya. Di dalam kotak itu, terdapat tengkorak manusia yang sudah mengering, lengkap dengan bekas luka yang dalam di lehernya. Ini adalah kepala Pak Arman yang hilang. Namun, bersama tengkorak itu, ada sesuatu yang lebih gelap. Sebuah surat usang yang menjelaskan bahwa kecelakaan Pak Arman adalah bagian dari rencana busuk untuk menutupi kematian para tahanan yang dieksekusi secara rahasia di jalur kereta itu. Doni tertegun. Semua ini adalah hasil dari konspirasi yang telah berlangsung lama, dan arwah-arwah yang menghantui rel tersebut adalah para korban yang mencari keadilan. Pak Arman, yang terjebak dalam kutukan ini, menjadi penanda dari kejahatan yang dilakukan di tempat itu. Saat Doni mengangkat tengkorak itu, suara rantai berhenti. Sosok tanpa kepala Pak Arman muncul di depannya, dan kali ini ia terlihat lebih tenang. Perlahan, tubuh arwah itu mulai memudar, seolah telah menemukan ketenangannya. Namun, bayangan-bayangan hitam di sekitarnya tetap tinggal. Mereka tidak akan pergi begitu saja. Mbah Jarwo menarik Doni kembali, berteriak, mereka belum selesai. Mereka butuh lebih dari sekadar kepala, mereka butuh keadilan. Tepat saat itu, suara kereta hantu kembali menggema, kali ini lebih keras dan menakutkan. Dari dalam kabut, kereta tua tanpa masinis melaju cepat ke arah mereka, diikuti oleh jeritan arwah-arwah yang masih terperangkap dalam rel kutukan itu. Doni dan Mbah Jarwo lari sekuat tenaga, meninggalkan kotak tengkorak dan misteri yang lebih dalam dari yang pernah mereka duga. Meskipun kepala Pak Arman telah ditemukan, arwah-arwah yang terjebak di rel itu masih mencari balasan, dan kereta kutukan itu akan terus melaju, menuntut lebih banyak korban sampai keadilan terakhir ditegakkan. Desa itu kini benar-benar ditinggalkan. Tak ada yang berani mendekati rel tua lagi, dan rel tersebut perlahan tertelan oleh alam. Namun, setiap malam, suara gemuruh kereta hantu itu masih terdengar, menghantui siapapun yang cukup berani untuk mendengarkan. Waktu berlalu, desa itu kini sepenuhnya kosong, ditinggalkan oleh seluruh penduduknya yang tak lagi sanggup hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Rel kereta tua itu, yang kini tertutup semak belukar dan kabut abadi, seakan menjadi gerbang menuju dunia lain, tempat di mana arwah-arwah gelisah berkumpul. Namun, bagi Doni, mimpi buruk itu belum berakhir. Setiap malam, dalam tidurnya, ia mendengar suara gemerincing rantai dan jeritan arwah-arwah yang belum menemukan keadilan. Mereka memanggilnya, meminta balas dendam yang lebih dari sekadar kepala Pak Arman. Di kota sebelah, Doni berusaha melanjutkan hidup. Tapi teror itu tak pernah pergi. Suara kereta hantu terus terdengar, meskipun ia jauh dari desa. Suatu malam, Doni terbangun dengan keringat dingin setelah bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat kereta itu berhenti tepat di depannya. Dari jendela kereta, ia bisa melihat bayangan-bayangan samar para korban yang tidak pernah ditemukan. Mereka menatapnya dengan kosong, meminta sesuatu. Mereka ingin agar rahasia yang lebih gelap diungkapkan, bahwa kereta itu bukan sekadar sarana eksekusi, tetapi juga bagian dari sesuatu yang lebih besar. Pagi harinya, Doni menemukan sebuah surat yang terselip di bawah pintu apartemennya. Surat itu tampak tua dan usang, dengan tulisan tangan yang hampir tak terbaca. Di dalamnya, hanya ada satu kalimat, jika adilan belum ditegakkan. Tidak ada nama pengirim, tidak ada petunjuk lebih lanjut. Doni merasa merinding. Siapa yang bisa mengirim surat itu? Apakah mungkin arwah-arwah dari rel kereta itu mulai mendatanginya, bahkan di luar desa? Doni merasa terdesak untuk kembali ke rel kereta dan menyelesaikan semua ini sekali untuk selamanya. Namun kali ini,
Ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia mencari bantuan dari beberapa temannya yang juga tertarik pada fenomena paranormal. Bersama-sama, mereka merencanakan untuk kembali ke rel kereta pada malam hari, kali ini dengan lebih banyak persiapan, alat-alat perekam, kamera inframerah, dan perlengkapan ritual yang disarankan oleh Mbah Jarwo. Saat mereka tiba di rel, suasananya lebih mencekam daripada sebelumnya. Rel tua itu, yang dulu tertutupi oleh semak belukar, kini terlihat lebih jelas seolah-olah ada sesuatu yang dengan sengaja membuka jalannya. Kabut tebal mengelilingi mereka, dan udara terasa berat, seperti sebelum badai besar. Doni dan teman-temannya berjalan perlahan di sepanjang rel, menghidupkan kamera mereka dan merekam setiap langkah yang mereka ambil. Tiba-tiba, salah satu temannya, Arif, berhenti. Wajahnya pucat dan matanya terpaku pada sesuatu di kejauhan. "Kau lihat itu?" bisiknya, suaranya bergetar. Di tengah kabut, mereka semua melihatnya. Kereta hantu itu, sama seperti yang Doni lihat dalam mimpinya. Kereta itu berdiri diam di rel, seolah-olah menunggu mereka. Tapi ada sesuatu yang aneh kali ini. Pintu-pintu kereta terbuka perlahan, dan dari dalamnya, keluar bayangan-bayangan hitam, tubuh-tubuh tanpa kepala, bergerak mendekati mereka. Suara rantai yang menyeret kembali terdengar, tetapi kali ini lebih keras dan lebih banyak. Arwah Pak Arman muncul di tengah mereka, diikuti oleh arwah-arwah lainnya yang seolah terperangkap dalam kutukan yang sama. Mbah Jarwo yang ikut dalam ekspedisi ini mulai melantunkan mantra untuk menenangkan arwah-arwah tersebut. Namun, kali ini, mantra-mantranya tampaknya tidak cukup. Arwah-arwah itu tidak hanya mencari kepala Pak Arman. Mereka mencari lebih dari itu. Mereka menuntut keadilan yang sudah lama tertunda. Doni mendekati kereta itu dengan hati-hati. Ia tahu jawabannya ada di dalam sana. Ketika ia melangkah masuk ke dalam kereta, ia langsung disambut oleh pemandangan yang menakutkan. Interior kereta dipenuhi oleh bayangan manusia yang terjebak. Wajah-wajah mereka dipenuhi penderitaan dan ketakutan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tidak pernah ditemukan, yang dieksekusi tanpa jejak oleh pihak berwenang. Di sudut gerbong, Doni melihat sebuah peti besi yang terkunci rapat. Ia merasa bahwa peti ini adalah kunci dari segala misteri yang menyelimuti rel kereta terkutuk ini. Dengan tangan gemetar, Doni membuka peti itu, dan di dalamnya, ia menemukan dokumen-dokumen rahasia yang merinci daftar eksekusi gelap dan nama-nama orang yang dihilangkan secara paksa. Ada bukti kuat bahwa kereta itu dulunya digunakan untuk membawa orang-orang yang tidak disukai oleh pemerintah ke tempat di mana mereka akan dieksekusi tanpa pengadilan. Ini adalah bukti yang mengerikan, kebohongan dan konspirasi yang telah menelan banyak korban selama bertahun-tahun. Ketika Doni keluar dari kereta dengan dokumen-dokumen itu, arwah-arwah yang mengepung mereka tiba-tiba berhenti. Seolah-olah mereka tahu bahwa Doni telah menemukan apa yang mereka cari. Mbah Jarwo melanjutkan mantranya, kali ini dengan lebih kuat, dan satu persatu, arwah-arwah itu mulai memudar. Pak Arman, dengan kepala yang kini utuh, berdiri di hadapan Doni untuk terakhir kalinya. "Terima kasih," bisiknya sebelum menghilang sepenuhnya ke dalam kabut. Tahun demi tahun berlalu sejak malam itu, namun kenangan tentang Doni dan arwah-arwah di rel kereta api tua masih terasa di desa. Mbah Jarwo hidup dalam kesunyian, membawa beban yang tak terucapkan. Setiap malam, suara gemuruh kereta hantu masih bergema di kejauhan, meskipun tak seorang pun melihatnya lagi. Rel kereta itu, yang telah lama tak digunakan, kini tertutup oleh rumput liar dan semak belukar, hampir terlupakan oleh waktu. Namun, suatu malam yang dingin, seorang pemuda bernama Arif, yang penasaran dengan legenda kereta hantu, memutuskan untuk pergi ke rel tua itu. Arif mendengar cerita tentang pengorbanan Doni,
dan ia merasa tertarik untuk membuktikan apakah semua itu hanya mitos atau kenyataan. Dengan kamera di tangan dan peralatan berburu hantu yang modern, Arif menapaki jalur kereta yang semakin menakutkan. Saat ia sampai di titik terowongan tempat Doni menghilang, malam itu menjadi semakin gelap dan kabut mulai turun perlahan, menyelimuti sekeliling. Arif mendirikan alat-alatnya, berharap menangkap sesuatu di kameranya. Detak jantungnya berdegup cepat, namun ia tetap tenang, berusaha fokus pada tujuannya. Namun, keheningan yang mencekam membuatnya merasa tidak sendirian. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari arah terowongan, persis seperti cerita yang ia dengar. Suara rantai yang diseret dan gemuruh kereta yang semakin mendekat. Arif terdiam, matanya terbelalak melihat kabut yang semakin tebal. Lalu, samar-samar dari balik kabut, sesosok bayangan muncul, bukan kereta, melainkan seorang pria, wajahnya pucat dan matanya kosong. Sosok itu semakin mendekat, dan Arif mengenalinya dari foto-foto lama yang ia temukan selama penelitiannya. Itu adalah Doni. Namun, Doni bukan lagi manusia biasa. Ia kini adalah bagian dari legenda yang ia coba ungkap. Tanpa suara, Doni mengulurkan tangannya ke arah Arif, seolah ingin memperingatkannya. Dengan tangan gemetar, Arif mundur, namun sekelompok bayangan lain mulai muncul dari arah terowongan. Mereka adalah para arwah yang dulu terperangkap, arwah-arwah yang masih mencari keadilan. Arif akhirnya menyadari bahwa Doni tidak sendirian di tempat ini. Pengorbanannya memang menenangkan beberapa arwah, tetapi kutukan rel kereta api tua itu belum sepenuhnya hilang. Dalam ketakutan yang tak tertahankan, Arif berbalik dan berlari sekuat tenaga meninggalkan rel tua itu. Saat ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, ia melihat Doni berdiri di tepi terowongan, menatapnya dengan mata yang dipenuhi rasa kehilangan, sebelum akhirnya menghilang bersama kabut. Arif berhasil keluar dari rel kereta dengan selamat, tetapi ia membawa serta kengerian yang tak terhapuskan. Pengalaman itu membuatnya percaya bahwa rel kereta itu memang terkutuk, dan kutukan itu tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Kisah Doni akan tetap menjadi legenda, dan kereta hantu itu, meskipun tak terlihat, akan terus melintasi rel tua, membawa serta jiwa-jiwa yang tak pernah mendapatkan keadilan, termasuk jiwa Doni yang terperangkap selamanya di sana, menunggu arwah-arwah lain untuk bergabung dengannya dalam kegelapan. Desa itu tetap dihantui oleh bayangan masa lalu. Tak ada yang tahu kapan kereta hantu itu akan berhenti melintas, atau kapan arwah-arwah itu akan menemukan kedamaian. Yang pasti, setiap kali suara gemuruh terdengar di kejauhan, para penduduk desa tahu bahwa legenda rel kereta terkutuk itu masih hidup, dan arwah Doni akan terus menjaga rahasia gelap di rel yang terlupakan itu. Demikian cerita horor kali ini. Sampai bertemu dengan cerita horor selanjutnya. Tentunya, dengan cerita-cerita seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa.